Nggak ada suara. Videonya freeze ya? Oh, ngapun. Mohon maaf, masih saya mute. Selamat datang Bapak Ibu di iCommunity. Apa kabar? Sehat? Sehat ya harusnya. Meskipun cuaca panas terus, tapi harus tetap semangat dan sehat. Oke, sebelum kita ngobrol, pasti Bapak Ibu di sini sudah banyak yang tahu kita akan ngobrolin apa. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan secara resmi narasumber kita. Izinkan saya, Devin, yang akan menjadi MC pada malam hari ini untuk menjelaskan sedikit tentang iCommunity. Begitu ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Nah, oke, selamat datang Bapak Ibu di iCommunity, sebuah komunitas platform komunitas pebisnis dan profesional, pebisnis dan profesional. Nah, iCommunity ini dibangun oleh Pak Juanda Rovelin. Beliau adalah founder dari Kavling Solusi Digital, tim OPT Karya Anak Milenial Indonesia, punya banyak sekali certified trainer, dan kebanyakan adalah tentang digital marketing. Jadi beliau banyak mengisi seminar tentang digital marketing. Lalu apa sih iCommunity itu? Kenapa sih Pak Juanda membangun ini? Jadi iCommunity ini punya visi, Bapak Ibu. Visinya adalah sebagai platform komunitas pebisnis dan profesional terbesar di dunia, dengan misinya merangkul komunitas pebisnis dan profesional yang ada, menghubungkan sesama pebisnis dan profesional untuk mencapai tujuan bersama, menumbuh kembangkan nilai-nilai positif yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan bisnis, pribadi, dan juga masyarakat. Dengan tagline-nya adalah Share Network, Grow Network. Nah, tujuan Akamiti apa sih? Yaitu mempersatukan anggota Akamiti dalam persahabatan, kerjasama, dan saling pengertian, kemudian mengembangkan semangat kolaborasi antar anggota, yang ketiga, menanamkan nilai positif dalam dunia bisnis dan profesional, membangun platform bagi komunitas bisnis dan profesional untuk belajar, bertumbuh dan berkembang melalui banyak sekali learning resources yang kita punyai, business matching dan juga referral. Nah, sebagai komunitas ini kami nggak pengen sebagai komunitas setempat kongko-kongko aja kayak gitu. Tapi kita ingin sebagai komunitas yang benar-benar berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Jadi kami adalah para pebisnis dan profesional yang bekerja keras, bekerja pintar, dan bekerja sama. Kami mengedepankan nama baik dalam melakukan usaha dan mengutamakan kolaborasi antar sesama anggota tanpa menjadikan anggota lain sebagai target jualan ataupun berkompetisi dengan cara tidak sehat. Nah, yang ketiga, kami sadar bahwa dengan berbagi relasi, maka akan memperbesar rezeki bersama. Karena itu kami siap untuk berbagi relasi atau saling mendukung. Dan yang keempat, kode etik yang keempat, kami berperilaku positif dalam berkomunitas, melakukan segala aktivitas dengan berlandaskan niat baik. Dan yang terakhir, apabila kami melanggar kode etik ini, kami bersedia untuk ditegur, diperingatkan, bahkan diberikan sanksi. Itu sekilas tentang iCommunity. Jadi langsung aja kita sambut untuk narasumber hari ini adalah Bapak Herianto. Selamat malam, Bapak. Selamat malam semuanya. Waduh, saya seneng banget. Saya seneng banget ngobrol sama Pak Heri dan penasaran banget, eh, karena saya udah ini ya, udah kepoin IG-nya. Saya tiap hari saya liatin story-nya yang banyak itu, tapi
beliau menunjukkan pencapaian beliau gimana membantu orang lain untuk kita cari cuan bareng, terus kita bisa kok apa ya, kerja nggak cuman dari kantoran atau pegawai aja kayak gitu. Itu keren banget. Sesuai dengan judul malam hari ini, kita akan ngobrol tentang begini cara menghasilkan passive income dari YouTube. Benar ya Pak Heri ya? Oke. Tadi kalau boleh sedikit ini Bu Melawati tadi itu mau pengen uh, ada bikin konten kayak gitu, tapi kalau sebenarnya kayak gini menurutnya masih kurang bisa karena nggak keep in touch gitu. Nah mungkin nanti akan ada penjelasan dan lebih lanjutnya lagi bisa gimana gitu ya Pak Heri. Ya. Oke, silahkan lanjut aja langsung Pak Heri, kita materi pada malam hari ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk iCommunity, terutama untuk Bapak founder kita, Pak Juanda Rovelim. Terima kasih atas kesempatan malam ini untuk bisa mengisi acara sharing-sharing seputar tentang YouTube ini. Oke, dan juga sekali lagi terima kasih kepada yang sudah hadir di acara Jumat ini karena udah spending waktu tentunya ya kan. Harusnya waktu malam-malam ini enaknya ngumpul sama keluarga, tetapi Bapak Ibu luar biasa apresiasi sudah mau belajar bersama-sama kita di Jumat ini. Oke, baik. Dan sebelumnya saya juga sangat syukur dan senang dan bahagia sekali bisa bergabung di iCommunity karena iCommunity merupakan platform komunitas yang terbaik dan terbesar ya, yang dimana iCommunity ini bisa menghubungkan ya para pebisnis maupun para profesional. Jadi kita di dalam satu komunitas yang positif yang bisa saling mensupport, saling mendukung begitu ya untuk mencapai tujuan kemajuan bersama begitu. Terima kasih, saya sangat bersyukur sekali lagi untuk bisa bergabung di iCommunity ini, bisa belajar dan juga sharing bersama iCommunity. Pokoknya iCommunity mantap. Oke, saya izin untuk share screen ya, untuk share screen disable ya, belum bisa kali ya. Maaf, Oke, udah ya. Oh ya, oke. Oke, sip. Oke, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Herianto selaku founder dan CEO Presiden Komisioner dari FXC Entertainment. Jadi FXC Entertainment itu adalah sebuah agensi begitu ya, sebuah agensi optimalisasi YouTube ya. Dan juga ada saya bersama dengan pasangan saya, istri saya Nabila Maharani sebagai Vice President di perusahaan ini. Nah, kami punya visi dan misi yaitu untuk menciptakan 1 juta konten kreator ya yang sukses sebagai YouTubepreneur, berpenghasilan dan memberikan dampak positif untuk kemajuan Indonesia. Dan juga kita ingin membangun ekosistem digital industri 4.0 bagi pelaku bisnis UKM dan juga profesional untuk branding secara digital melalui platform YouTube ini. Nah, Bapak Ibu, saya percaya dan saya yakin bahwasannya kita semua di handphone kita itu pasti ada yang namanya aplikasi YouTube, setuju ya Bapak Ibu. Nah, aplikasi handphone YouTube ini yang ada di handphone kita pasti mungkin setiap hari atau bahkan mungkin ya setiap hari kita pasti ada menonton video di YouTube. Entah kita cari tutorial, entah kita cari berita, ataupun sekedar untuk mendapatkan hiburan kayak musik atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi kita ingin mengubah ya kebiasaan kita yang menonton itu bisa menjadi sebuah sumber pemasukan gitu ya. Kebiasaan menonton menjadi pemasukan dan bahkan bisa membuat hobi kita, passion kita ataupun karir kita itu menjadi sebuah konten yang bisa menghasilkan begitu Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada data survei ya Bapak Ibu. Data survei dari APJI Bapak Ibu. Jadi APJI itu ada Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. Ya. Bahwasannya dari hasil surveinya bahwa 70% orang itu menggunakan yang namanya internet itu untuk menonton video Bapak Ibu. Jadi 30%-nya mungkin untuk sekedar browsing atau mungkin bermain game dan lain sebagainya. Tapi bahwasannya bahwa 70% itu dalam angka yang cukup besar ya, itu menggunakan internet itu untuk nonton video. Ya. Lalu kemudian 92%-nya bahwasannya orang-orang itu menonton lewat yang namanya aplikasi YouTube. Jadi luar biasa ya. 92% orang menonton lewat YouTube. Ini menurut data survei dari Testin Asia. Ya.
Lalu ini bisa menjadi sebuah apa namanya konten-konten yang diminati oleh netizen Indonesia. Nah, ini bisa menjadi sebuah referensi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih belum memulai konten di YouTube, ini sebuah referensi ya. Yang pertama itu game dan musik Bapak Ibu, yang menempati posisi yang paling besar gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu di sini ada yang kontennya musik atau game, itu berarti dalam posisi yang cukup menarik gitu. Lalu berikutnya ada teknologi, kemudian tutorial dan review itu posisi nomor 2. Lalu kemudian olahraga kesehatan termasuk fashion dan beauty, nah itu di posisi 3. Berikutnya traveling, kuliner, makanan gitu ya. Lalu ada properti dan otomotif. Nah kemudian bisnis, keuangan, ekonomi. Ya. Kemudian selanjutnya ada ceramah agama, berita politik, vlog entertainment dan edukasi motivasi. Nah di di manajemen kami saat ini sudah ada beberapa juga yang dari properti, agent properti, bahkan juga ada developer properti ya gitu ya. Nanti saya akan tunjukin. Lalu kemudian eh, ini data terbaru APJI. Jadi yang tadi di awal itu ada data dari APJI 2018. Nah, kalau ini yang terbaru 2023. Ini data survei APJI 2023 ya, di mana bahwa YouTube masih menjadi peringkat pertama sebagai media sosial yang sering digunakan oleh orang Indonesia. Berikutnya ada disusul oleh Facebook ya, kemudian Instagram dan TikTok. Jadi YouTube masih posisi tertinggi. Lalu kemudian video streaming yang menjadi platform video streaming gitu ya, yang sering digunakan oleh orang Indonesia, itu ternyata juga di posisi satunya adalah YouTube. Dan ini data terbaru Bapak Ibu. Data terbaru yang saya ambil dari APJI. Berikutnya ada aplikasi nama video. Dua aplikasi platform video ini yang menempati posisi paling tinggi. Video dan YouTube. YouTube nomor 1. Lalu kemudian, apa sih itu YouTube? Nah, tanpa perlu dijelaskan pun semua kita udah tahu bahwasannya YouTube itu adalah sebuah video sharing maupun ada aplikasinya gitu ya, mobile apps gitu ya, yang dimana bisa share video, upload video, menonton video gitu ya. Dan di dalamnya juga dalamnya banyak konten sekali ya, kontennya banyak sekali beragam gitu ya. Ada musik, ada game, ada edukasi, entertainment dan lain sebagainya. Lalu kemudian YouTube ini memiliki lebih dari 2 miliar pengguna aktif Bapak Ibu setiap bulan. Ini secara global ya, secara global seluruh dunia bahwasannya 2 miliar itu pengguna aktifnya YouTube itu setiap bulannya. Luar biasa ya 2 miliar. Dan ini membuat YouTube sebagai website yang paling banyak dikunjungi kedua setelah Google. Nah, kemudian sejarah YouTube. Jadi YouTube itu awalnya didirikan oleh 3 mantan karyawan PayPal, Bapak Ibu. Ya, namanya Chad Hardley, Steve Chen, dan Jawed Kalim. Nah, mereka membuat YouTube ini dari tahun 2005, bulan Februari. Ya. Artinya udah 18 tahun ya usia YouTube ini. Lalu kemudian CEO YouTube saat ini adalah Neil Mohan. Dia baru dilantik 16 Februari yang lalu, tahun ini. Lalu pendapatan YouTube itu pendapatan bersihnya mencapai 28,84 miliar US dollar. Kalau kita rupiahin dengan kurs 15 ribuan, itu artinya sekitar 300-an triliun ya, 300-an triliun rupiah gitu. Lalu kemudian kantor pusatnya ada di California ya. Kemudian YouTube ini udah disupport dengan 54 bahasa ya. Nah, ini adalah Neil Mohan yang sebagai CEO-nya saat ini. Kalau yang di bawah ini adalah Ibu Susan. Susan sebelumnya adalah CEO YouTube dan digantikan oleh Neil Mohan 16 Februari yang lalu. Nah, di belakang saya itu kan ada Silver Pay dan Gold Pay nih. Nah, kita juga mendapatkan, ketika kita dapat Silver Pay atau Gold Play button, itu kita akan mendapatkan yang namanya sertifikat YouTube. Nah, di belakang saya itu ada sertifikat yang ditandatangani oleh Susan CEO-nya, dan sebelah sana juga ada yang ditandatangani oleh Neil Mohan. Jadi yang sebelah itu ada yang baru datang waktu tahun ini, jadi tanda tangannya udah Neil Mohan gitu ya, CEO-nya yang terbaru. Lalu kemudian manfaat YouTube.
YouTube mempunyai banyak manfaat, di antaranya satu, sebagai sumber informasi, berita dan tutorial. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh nih, mungkin ibu-ibu yang suka masak gitu ya, pingin masak sesuatu yang istilahnya nggak tahu nih cara masaknya gitu. Nah, Bapak Ibu pasti cari di YouTube nih, bagaimana sih untuk memasak masakan ini gitu, cari tutorialnya gitu ya. Nah, begitu juga kita lihat sekarang ini bahwasannya banyak stasiun TV yang melakukan streaming di YouTube juga. Jadi tanpa perlu kita beli TV pun kita bisa mendengarkan siaran langsung TV di YouTube gitu ya. Kayak misalnya ada Metro TV live streaming 24 jam itu nonstop. Kemudian ada TV One live streaming gitu ya. Bisa kita akses siaran langsung TV itu melalui YouTube gitu. Nah, kemudian bisa dijadikan sarana untuk promosi brand ya, sebagai sarana mendapat exposure dan personal branding ya. Kemudian bisa sebagai wadah untuk menemukan customer atau klien baru. Kemudian sebagai mesin penghasil uang. Nah, ini yang menarik, sebagai mesin penghasil uang. Lalu kemudian fakta-fakta YouTube yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah YouTube di-launching pada saat Hari Valentine ya. Kemudian yang kedua, awalnya YouTube didirikan sebagai dating website. Jadi awalnya dia hanya sebagai website dating gitu ya. Kemudian Google baru akuisisi YouTube itu pada tahun 2006. Jadi 1 tahun setelah YouTube ini dibangun, itu Google udah melihat potensi berapa besar YouTube itu. Mereka mengakuisisinya gitu ya. Nah, 2021 YouTube memiliki pendapatan 28,84 miliar US dollar. 2022 justru bertambah pendapatan bersihnya YouTube. Ya kurang lebih 1 miliar dolar penambahan pendapatannya YouTube. Dan ini sudah pendapatan bersih setelah mereka menggaji YouTuber gitu ya. Jadi kalau dirupiahin itu kurang lebih 438 triliun. Itu udah penghasilan bersihnya YouTube, luar biasa. Lalu kemudian kenapa sih harus YouTube gitu ya? Nah, YouTube sebenarnya punya banyak manfaat, banyak keuntungan, istilahnya menjadi pilihan banyak orang gitu ya. Salah satunya mungkin karena kontennya bervariasi, apapun yang kita butuh, apapun yang kita ingin tahu bisa kita cari dari YouTube gitu ya. Yang kedua adalah mudah diakses. Nah, kita bisa akses YouTube ini bisa lewat HP, bisa lewat PC, laptop, bahkan smart TV ya kan, smart TV. Kemudian yang ketiga adalah gratis. Nah, kalau kita dibanding dengan platform media streaming seperti Netflix itu pasti berbayar ya kan, anggota ada untuk Netflix itu. Contoh kita kemarin lihat yang kasusnya kopi sianida gitu ya. Kalau kita pingin nonton di Netflix kita harus beli paketnya dulu gitu ya. Kemudian ataupun TV kabel atau TV berbayar lainnya. Jadi kalau di YouTube itu gratis gitu ya intinya. Kecuali kalau misalnya kita beli yang paket YouTube Premium gitu ya. YouTube Premium artinya nggak ada iklan sama sekali, jadi nggak muncul iklan dari setiap video yang kita nonton. Gitu. Lalu kemudian bisa menjadi sumber untuk menghasilkan uang. Ya. Dan YouTube ini satu-satunya platform medsos yang istilahnya real mendatangkan penghasilan. Jadi kalau misalnya kita upload video di aplikasi Facebook misalnya, itu di Facebook otomatis itu nggak menghasilkan, nggak mendatangkan income. Tapi kalau di platform YouTube ini benar-benar video yang kita upload itu bisa menghasilkan uang. Tapi dengan catatan itu kita udah diterima sebagai partnernya YouTube gitu ya. Lalu kemudian tanpa perlu live joget-joget. Ya. Kalau misalnya TikTok itu kan identiknya waktu itu dengan live joget-joget gitu. Kalau di YouTube nggak perlu konten yang seperti itu. Dan kemudian tanpa perlu mengemis online. Jadi beberapa waktu lalu kita lihat banyak yang istilahnya bikin konten di TikTok yang kayak istilahnya meminta saweran, kayak sampai mandi lumpur, nenek-nenek tua dipaksain mandi lumpur begitu ya biar disawer, dikasih gift gitu. Nah itu di YouTube nggak berlaku yang seperti itu gitu ya. Lalu kemudian durasi konten itu bebas, unlimited. Nah kalau di YouTube ini menarik Bapak Ibu. Jadi video pendek sekalipun itu bisa.
Bahkan video panjang itu tanpa limit. Jam arti kalau misalnya berapa jam pun bisa di YouTube ini. Bahkan kita pernah ada klien kami ya di manajemen kami itu yang siaran langsungnya sampai 3 bulan, dan video 3 bulan itu diupload ya, itu bisa gitu ya. Jadi artinya berapa ribu jam itu ya. Lalu kemudian perusahaan internasional dengan pendapatan 29,24 miliar dolar Amerika ya. Jadi ini YouTube merupakan perusahaan internasional tentunya. Yang dimana pendapatannya udah luar biasa banget gitu ya. Kemudian sudah eksis dari tahun 2005. Jadi udah 18 tahun platform YouTube ini. Lalu kemudian YouTube ini membuat usernya itu layaknya memiliki atau sebagai pemilik dari stasiun TV sendiri. Ini artinya apa? Nah, ini akan saya jelaskan nanti. Kenapa dikatakan bahwa kita yang punya YouTube itu sebagai pemilik stasiun TV. Nah, akan saya jelaskan di slide berikutnya. Lalu kemudian terbukti banyak melahirkan orang-orang kaya penghasilan ratusan juta bahkan miliaran per bulan. Dan akan saya tunjukin bukti-buktinya. Kemudian terbukti para artis, host TV gitu ya, mereka pensiun dari acara TV ya, demi platform satu ini yaitu YouTube ini. Contohnya kita sebut Deddy Corbuzier misalnya, yang dimana tadinya dia adalah host dari program Hitam Putih gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah tahu cara menghasilkan uang dari YouTube? Nah, coba di komen di kolom chat ya. Apakah Bapak Ibu sudah tahu cara menghasilkan uang dari YouTube? Nah, kemudian apa sih kesulitan-kesulitan untuk menghasilkan uang dari YouTube menurut Bapak Ibu? Oke, ada yang komen, Ibu Melawati, belum, makanya mau belajar. Ya. Oke, siap. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya ini. Kesulitan-kesulitan apa untuk menghasilkan uang dari YouTube menurut Bapak Ibu? Coba di komen lagi di kolom chat. Wah, Pak Agus katanya belum tahu YouTube menghasilkan uang. Oke, mau ini kita akan pelajari Pak, bagaimana bisa mendapatkan uang dari YouTube ini. Perlu followers, oke. Mencari materi konten, oke. Capek ngedit, luar biasa. Mantap, mantap. Pak Jimmy katanya perlu followers. Bu Melawati katanya mencari materi konten atau ide konten gitu ya. Kemudian kata Sunamu Yolodi, capek ngedit. Oke, sip. Oke, jadi rangkumannya memang betul. Jadi ada tiga alasan utama ini. Yang pertama, kesulitan untuk mendapatkan audiens. Ya. Artinya susah mendapatkan subscriber gitu ya. Banyak orang yang kami temui, banyak klien kami yang kami temui bahwasannya dia udah bertahun-tahun upload video YouTube tetapi subscribernya stuck di 200 aja, nggak naik-naik lagi gitu. Nggak bertambah lagi gitu ya. Nah, betul. Jadi yang tadi kata Ibu siapa tadi? Pak Jimmy perlu foto ya. Yang kedua adalah sepi penonton. Ya, sepi penonton ini umumnya kesulitannya. Dan yang ketiga adalah tidak bisa edit video. Ini jawabannya Pak Sunamu nih, capek ngedit ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, malam ini Bapak Ibu akan menemukan solusi-solusinya di Zoom malam ini ya. Jadi stay sampai selesai. Oke. Nah, sebelum lanjut, saya akan menunjukkan beberapa hal ini Bapak Ibu. Sebentar. Oke. Nah, why YouTube is good? Jadi kenapa sih YouTube itu bagus itu ya, menarik gitu ya. Nah, di sini saya ingin menunjukkan kepada Bapak Ibu bahwasannya YouTube itu sangat powerful ya. Dia bisa menjadikan sebagai sarana gitu ya untuk menginspirasi generasi muda dan memberikan dampak positif.
Contoh di sini ada Pak Hermanto Tanoto. Pak Hermanto Tanoto ini kita semua kenal. Beliau adalah pengusaha sukses dan juga merupakan salah satu konglomerat gitu ya. Beliau ini adalah pemilik dari Chat Evian dan juga air minum Spreo dan juga pemilik Hotel Plaza di Surabaya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa beliau yang sudah sukses luar biasa masih juga bermain di YouTube? Ini kita ada video pendeknya, coba kita simak dulu. Pak Hermanto, kok bisa tertarik nih untuk bikin podcast di YouTube? Itu karena pada tahun 2020 itu kan ada pandemi. Jadi kita harus bekerja dari rumah, semuanya bisa dilakukan dengan Zoom meeting, dengan Google Meet. Jadi waktu saya itu jadi sangat banyak sekali ya. Kalau dulunya itu kan waktunya tidak bisa se-efisien pada saat kita hanya dengan Zoom meeting ya. Sehingga dengan waktu yang demikian banyak, saya melihat begitu banyak juga orang-orang yang sangat terpuruk karena adanya pandemi. Sehingga saya berinisiatif pada akhir tahun 2020 untuk sharing-sharing di YouTube ya. Itu bagaimana saya ingin diskusi, ngobrol-ngobrol dengan para pebisnis, dengan para tokoh-tokoh yang bisa memberikan inspirasi, pemikiran-pemikiran positif, apa yang mereka lakukan dalam menghadapi berbagai macam masalah, sehingga hal itu bisa menjadi inspirasi atau juga pelajaran-pelajaran bagi para milenial, bagi generasi Z yang ingin belajar ya. Jadi dengan adanya pandemi ini, belajar dari sosial media ini terbuka lebar dan semuanya gratis ya. Dan saya sendiri juga terus berbagi tanpa mengharapkan ada timbal baliknya, benar-benar tulus. Jadi semoga apa yang saya sharing-sharingkan dan juga dengan para tokoh-tokoh itu bisa bermanfaat bagi para milenial, Gen Z ya, yang tentu ingin terus-menerus belajar ya. Karena belajar itu mutlak. Oke. Jadi Pak Hermanto ingin berbagi inspirasi ya melalui YouTube channel beliau. Dan beliau tidak mengharapkan sama sekali timbal baliknya. Tetapi secara tidak langsung pun YouTube menghargainya. Ya, YouTube memberikan penghasilan kepada Pak Hermanto Tanoto itu kurang lebih 178 juta ya, penghasilan dari YouTube. Luar biasa ya kan. Lalu kemudian ada Helmi Yaya. Helmi Yaya ini kita kenal sebagai pembawa acara awalnya ya, dan sekarang ini beliau ada politikus gitu ya. Beliau bikin kontennya podcast ya di channel YouTube-nya. Nah, penghasilan beliau Helmi Yaya ini pun luar biasa, sampai 237 juta Bapak Ibu. Lalu berikutnya ada Denny Sumargo ya. Denny Sumargo juga penghasilannya lebih dahsyat lagi, 2,4 miliar dari YouTube Bapak Ibu. Lalu berikutnya, nah ini ada member kami, klien kami di manajemen, namanya Pak Agus Suprianto. Pak Agus Suprianto ini pemilik dari agensi properti namanya Nam Realty. Pak Agus ini kontennya adalah menjual rumah, menjual rumah melalui YouTube. Dan beliau berhasil menemukan customernya, pembelinya dari konten video di YouTube. Ini transaksi sold out ya. Lalu kemudian Pak Agus ini juga menghasilkan income Bapak Ibu, menghasilkan passive income, menghasilkan penghasilan dari YouTube, yaitu sebesar 216 US dollar. Nah ini ada video cuplikannya juga. Yuk kita saksikan. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Agus dari Jakarta, profesi sebagai agent properti. Saya bergabung dengan FX Entertainment itu di bulan Desember, tepatnya tanggal 22. Saya join dengan FX Entertainment, dan di bulan Januari ya, kalau nggak salah, itu sudah akun saya udah monetasi, saya udah dikabarkan per hari ini estimasi pendapatan saya itu kurang lebih sekitar 3,2 juta. Jadi bagi kalian yang masih ragu untuk join di FX Entertainment, saya kasih saran untuk segera Anda join, karena pendapatan di YouTube ini sangat menjanjikan. Jangan sampai terlambat dan jangan
jadi penonton ya teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita gunakan YouTube ini sebagai salah satu pendapatan kita, income kita ya. Karena ya selain kita membuat kreasi atau konten ya, konten kita itu bisa menghasilkan. Terima kasih Efek Entertainment, semoga sukses selalu, maju terus, semangat, jos. Oke. Nah, berikutnya sama. Jadi mereka-mereka ini adalah pengusaha, pebisnis gitu ya. Bahkan profesional gitu ya, agent properti. Mereka memanfaatkan YouTube ini untuk mendongkrak penjualannya. Bahkan mereka juga secara tidak langsung juga menghasilkan uang dari YouTube itu sendiri. Contoh ada lagi Kokofai, yaitu Rifai Wijaya. Kokofai ini adalah pedagang mobil-mobil bekas ya. Kokofai juga bikin konten di YouTube yaitu menjual mobil-mobil bekas gitu ya. Dari YouTube beliau juga menemukan pembelinya gitu ya, sampai terjual ini Fairfire gitu ya. Dan juga menghasilkan uang dari YouTube yaitu kurang lebih 63 juta ya dari channel Kokofai ini. Lalu kemudian ada Hotman Paris ya. Hotman Paris ini kontennya tentu bicara tentang hukum gitu ya. Nah, penghasilan Hotman Paris 81 juta dari YouTube. Lalu berikutnya, nah ini ada Dr. Lee Charlie. Dr. Lee Charlie semua pasti udah tahu ya kan. Nah, berapa sih penghasilan Dr. Lee Charlie? Mari kita simak. Ini saya akan bahas, akan saya jawab tuntas dengan kalian. Berapa sih penghasilan pendapatan Dr. Richard setiap bulannya? Saya akan jujur-jujuran dengan kalian. Tapi ada yang lebih penting daripada berapa sih pendapatan Dr. Richard. Lebih ke dari mana aja sumbernya. Oke, saya akan ngomong ya. Dari pertama, dari YouTube. Karena kan orang bilang YouTube. YouTube lebih dari TV. Dari YouTube saya dari tahun 2022. Ini data dari tahun 2022. Saya dapat dari YouTube itu sekitar 1,2 M. Lebih sedikit lah kayak gitu ya. Dan semuanya sudah kita laporkan pajak ya. Jadi nggak ada masalah. Saya open semuanya di sini karena saya... Oke, jadi Dr. Lee Charlie, kita udah tahu dia pengusaha yang luar biasa gitu ya. Punya klinik kecantikan Athena gitu ya. Nah, penghasilan dari YouTube-nya aja 1,2 M setahun itu. Lalu kemudian ada Pak Calvin. Pak Calvin ini adalah pemilik Gado-Gado Bokro generasi kedua. Nah, Pak Calvin juga sudah gabung. Nah, Pak Calvin tadinya itu sudah punya YouTube channel Pak Calvin ini ya. Tetapi pin AdSense beliau nggak tiba-tiba, nggak datang pin AdSense-nya. Nah, setelah bergabung manajemen, nggak nyampe 1 bulan pin AdSense-nya langsung tiba. Dan sekarang sudah mulai berkembang lagi untuk penghasilannya gitu ya. Lalu kemudian ada Panangian. Panangian Simanungkali ini adalah guru properti Indonesia. Beliau juga sudah gabung mulai dari channel pribadinya maupun channel sekolahnya. Gitu ya. Ada 2 channel. Lalu ada Pak Mindiarto, selling terapis ya. Barusan tadi pagi kita bantu konten providernya ya. Tadi pagi barusan Pak Min juga datang ke kantor, kita syuting untuk konten provider. Lalu ada Bro Jordi Sidarta ya, luar biasa. Beliau adalah digital marketer ya, numerologis ya, yang dimana beliau banyak memberikan inspirasi untuk anak-anak muda. Ya. Nah, sudah bergabung juga penasihatnya sudah 3. Lalu kemudian ada Maxiland Developer. Ini adalah developer properti Martin Wijaya, sudah bergabung juga. Lalu kemudian ada agensi properti lagi namanya Ikita Pro, ya, sudah bergabung juga Pak Ferry dan Bu Iti. Ini subscribernya 1000, tapi tembus penghasilan 5,5 juta. Ya. Lalu ada dokter klinik Dokter Yanti. Ya. Kemudian ada Gading Pro, ini adalah agensi properti. Nah, Ibu Lili. Kemudian ini menarik,
ya bahwasannya YouTube ini selain bisa menginspirasi ya, bisa konten-konten yang bisnis, konten hiburan, bahkan bisa konten motivasi gitu ya. Coba kita simak dari mentor saya ini, Miss Mary Riana. Daripada hidup kamu habis cuma untuk main game, kenapa nggak sekalian dijadikan konten aja di YouTube? Nih, lihat nih, buktinya ada Just No Limit, ada Meow Up, ada Dylan Frost. Wah, semuanya gamers ya. Nggak juga, nggak cuma gamers, tapi ada juga banyak YouTuber atau content creator lainnya, seperti Biarsa Besari, ada Fatboy Pun, ada juga Mary Riana yang hobi untuk ngajar dan memberikan motivasi dan inspirasi. Gimana? Enak banget kan kalau bisa jalanin hobi sekaligus jadi terkenal dan juga banjir endorsement. Nah, jadi jalanin hobi sekalian terkenal dan mendapatkan endorsement, bahkan penghasilan YouTube gitu ya. Daripada hidup kamu penghasilan YouTube Miss Mary itu sekitar 147 juta. Luar biasa ya. Lalu kemudian ini adalah konten-konten anak-anak begitu ya, anak-anak yang istilahnya juga bisa menghasilkan uang dari YouTube. Ini cocok buat Bapak Ibu yang punya anak-anak yang anak-anaknya aktif gitu ya. Nah, bisa nih jadiin konten gitu ya anak-anak. Seperti contoh di sini ada Naisha dan Nasya. Nah, Naisha ini masih anak SMP ya, tetapi dia punya subscriber sampai 10 juta. Dan bahkan dia bisa membagikan mobil, handphone, iPhone gitu ya kepada subscribernya secara gratis gitu ya. Begitu juga dengan Nasya ini bisa beli mobil pribadi gitu ya dari uang hasil dari YouTube. Nah, berapa sih penghasilan Naisa ini? Naisa punya penghasilan dari YouTube kurang lebih 21 miliar. Begitu juga dengan si Nasya ini. Nasya ini punya 28 miliar dari YouTube. Nah, di manajemen kami, FX Entertainment, juga ada anak-anak. Yaitu ada Nova, kemudian ada Grafisia, dan Kevin. Nah, Nova ini adalah pemeran sinetron ya di FTV. Ini diantar oleh mama dan papanya. Kemudian ada Grafisia, masih anak SMP, kemudian ada Kevin juga. Nah, Bapak Ibu, hari ini adalah hari ini ada video dari Nasya yang dimana beliau ini anak kecil ini bahkan bisa membeli mobil dengan uangnya sendiri. bahagia. Aku mau beli mobil impianku dari masih bayi. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita bayar. Oh, udah transfer. Selamat ya Kak Nasya atas mobil barunya. Alhamdulillah. Gak nyangka bisa beli mobil di umur 15 tahun. Terima kasih banyak ya Allah. Terima kasih juga kepada orang tuaku yang selalu support dan mendidik aku dengan baik. Keluargaku dan terima kasih teman-teman. Mobilnya udah sampai di rumah. Video ini bukan bermaksud sombong ya, tapi aku ingin memotivasi teman-teman. Jangan takut untuk bermimpi. Insya Allah akan tercapai jika kita bekerja keras dan berdoa. Aku pingsan. Yuk kita kasih nama mobilnya. Selamat ya Nasya, sudah membeli Toyota Alphard. Belinya cash. Alhamdulillah. Tunai. Yuk, tulis di komentar. Cita-cita kalian mau jadi apa? Semangat. Semoga tercapai. Amin. Oke, dahsyat. Jadi YouTube ini bisa buat segala usia, dari yang anak kecil, muda, tua, dewasa ya, segala profesi, bahkan bisa untuk para agen properti, pemilik bisnis, pengusaha, bahkan karyawan swasta, Bapak Ibu. Nah, ini karyawan swasta ada klien kami di manajemen FX Entertainment, ada Winda Indriani dan Ardi Winata. Nah, beliau ini mereka berdua ini ada karyawan swasta ya. Yang Winda ini berasal dari Sumatera Barat, kontennya ada tentang tutorial. Kemudian sebelahnya ada Ardi Winata. Ini adalah teman saya di Singkawang gitu ya, karyawan swasta sambil kerja tapi dia bikin konten game gitu ya. Nah, dari YouTube penghasilan Ardi Winata ini mampu membiayai dia untuk membangun rumah sederhana di kampungnya. Yuk kita simak videonya.
Dari Kota Singkawang, profesi saya sebagai karyawan swasta. Channel saya tentang bermain game ini setelah masuk di rekening itu transfer dari Citibank juga. Dan sekali lagi bagi yang ingin join jangan lupa dan jangan ragu. Untuk yang daerah Singkawang bisa bertanya melalui saya dulu. Dan bagi yang ingin bergabung di NXT Internet ini jangan ragu. Oke, jadi dari karyawan swasta juga bisa. Jadi mereka memanfaatkan waktu setelah pulang kerja, bikin konten yang menjadi hobi mereka, passion mereka, dan akhirnya dari YouTube bisa dibayar oleh YouTube, gitu ya. Lalu kemudian ini adalah public figure yang sudah terkenal, tentunya akan lebih mudah lagi mereka untuk menghasilkan uang dari YouTube. Seperti ada Baim Wong, gitu ya, mantan artis sinetron, gitu. Kemudian Deddy Corbuzier, mantan pesulap, dan juga host TV di Hitam Putih dulunya. Nah, bahkan Deddy Corbuzier ini mampu membeli namanya Ferrari Roma, ya, menjadi orang nomor 1 di Indonesia yang punya Ferrari Roma. Berapa sih penghasilan YouTube-nya gitu ya? Nah, kita lihat di sini bahwasannya Deddy Corbuzier udah tahu bahwasannya YouTube ini akan suatu saat menjadi market leader platform entertainment. Makanya dia keluar dari acara Hitam Putih gitu ya. Karena di YouTube ini penghasilannya unlimited dan unstoppable, Bapak Ibu. Berapa sih penghasilan dari Deddy Corbuzier? Nah, kita lihat di sini. 281 US dollar atau kalau dirupiahin adalah kurang lebih 4 miliar per bulan, Bapak Ibu. Ini estimasinya ya. Tentu ini penghasilan belum bersih, belum dia gaji krunya ya, timnya gitu ya, editornya, kameramennya, ya, videografernya, itu gaji mereka juga cukup besar ya gitu. Lalu kemudian ada pengangguran gitu ya. Pengangguran pun bisa menghasilkan uang dari YouTube, yaitu ketika mereka punya hobi mereka dikonvert jadi konten dan menghasilkan uang ya. Contoh ada Benny Sitanggang ya, yang dimana istrinya adalah orang Ukraina, yang dimana waktu pertama kemarin perang Ukraina Rusia itu kontennya naik banget ya. Nah, begitu juga dengan Raffi Ahmad gitu ya. Penghasilannya udah dahsyat banget, luar biasa banget. Sampai dia bisa memberikan mobil seharga 20 miliar Rolls ya gitu ya. Lalu berapa sih penghasilan Raffi Ahmad ini dari YouTube ya? Belum lagi penghasilan bisnisnya kan. Raffi ini kan punya bisnis, punya tentu endorse beliau juga luar biasa harganya. Nah, dari YouTube saja, pure dari YouTube saja itu udah menghasilkan 3,5 miliar. Luar biasa. Nah, berikutnya adalah Bapak Ibu nih, Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu tertarik atau tidak tentang YouTube ini? Jika tertarik, mari kita lanjut ya. Oke, saya ubah slide-nya dulu. Tadi kita sudah mempelajari yang namanya latar belakang YouTube, sejarah-sejarah YouTube, kemudian manfaat YouTube, fakta-fakta YouTube gitu ya. Nah, sekarang kita akan pelajari berikutnya adalah bagaimana YouTube menghasilkan pendapatan. Yang tadi kita sebutkan tadi, yang kita ketahui tadi 29 miliar US dollar atau 400 triliun gitu ya. Bagaimana YouTube bisa menghasilkan pendapatan sebesar itu? Dan bagaimana YouTube memberikan kepada kreatornya atau YouTuber sebutannya. Nah, konsepnya itu adalah sama Bapak Ibu. Waktu saya sebentar lagi habis berarti ya. Oke. Nah, saya percepat ya. Bagaimana YouTube bisa menggaji atau memberikan pendapatan ke kreator? Nah, konsepnya sama dengan stasiun TV. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Bapak Ibu punya YouTube sama dengan Bapak Ibu kayak punya stasiun TV sendiri. Jadi konsepnya apa? Konsepnya bagaimana? Oke, saya akan jelaskan di sini. Bapak Ibu suka nonton TV apa?
program TV apa? Kira-kira. Di sini sukanya apa? Sinetron misalnya, SCTV, RCTI misalnya. Kalau saya pribadi suka berita, saya biasa di Kompas TV atau Metro TV. Nah, jadi Bapak Ibu ketika nonton TV itu pasti ada namanya iklan, benar nggak? Iklan contohnya apa? Kapal api, kopi misalnya. Atau sampo gitu ya. Atau Indomie gitu ya. Nah, perusahaan ini membayar kepada stasiun TV iklan gitu ya. Lalu si stasiun TV ini akan menggaji tentunya production house-nya. Mulai dari siapa? Wartawan, kameramen, terus siapa lagi? Presenter, terus siapa lagi? Videographer, editor. Wah, banyak ya, banyak sekali. Mereka digaji oleh stasiun TV itu. Dan tugas mereka membuat konten yang ditayang di TV untuk menjangkau penonton gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mendapatkan penawaran iklan di TV, Metro TV ya. Itu biayanya Bapak Ibu sampai dengan 300 juta bahkan 1 miliar gitu ya. Tergantung durasi iklannya, berapa jam, berapa lama tayang gitu iklannya. Jadi Bapak Ibu kebayang berapa besar pendapatan iklan itu. Ya. Sama seperti dengan YouTube Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu nonton video YouTube, pasti ada yang nama iklan. Setuju ya? Benar ya? Pasti alami tentu kita semua. Lagi nonton video di YouTube, muncul Shopee gitu ya. Lazada lah, ada kami pinjaman online itu ya. Dan lain sebagainya. Banyak sekali iklan-iklan di YouTube. Nah, hal yang sama ya, para perusahaan-perusahaan ini membayar YouTube ya. Lalu YouTube akan membayar ke siapa? Penghasilan iklan dari itu, dari YouTube. Dia akan membayar ke si kreator, yaitu YouTuber gitu ya. Nah, berapa sih pendapatan yang dibayarkan kepada YouTuber? Nanti akan saya tunjukkan langsung. Ya. Lalu YouTuber bikinlah konten untuk menjangkau penonton gitu ya. Nah, tapi yang menarik di YouTube ini bisa dua Bapak Ibu penghasilannya, sumbernya. Yang pertama kita sebut gaji YouTube, yang kedua dari endorsement. Jadi kalau endorsement itu adalah kita yang langsung direct oleh si pemilik brand gitu ya. Endorsement. Jadi kita kayak diminta untuk bikin konten promosiin produk ini misalnya. Langsung dibayar oleh pihak pemilik brand gitu ya. Jadi ada dua sumber. Nah, Bapak Ibu tahu nggak berapa besar sih YouTube mensisihkan penghasilan iklannya kepada YouTuber? Yuk saya buka di sini. Saya akan tunjukkan. Nah, berapa sih penghasilan yang YouTube bayar kepada si YouTubernya gitu ya? Saya akan tunjukin berikut ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, di sini bisa lihat. Nih. Nah, pendapatan iklan YouTube 110 juta sekian. Lalu pihak YouTube membayar kepada kreator YouTuber sebesar 60 juta. Dari 110 juta, 60 juta untuk kreator. Artinya YouTube mensisihkan lebih dari 50% kepada konten kreator. Luar biasa. Jadi lebih dari 50% YouTube membayar penghasilan iklan yang mereka dapatkan kepada kreator YouTuber. Jadi luar biasa besar sekali ya yang dianggarkan buat penghasilan YouTuber. Ya. Lanjut, kemudian ya. Ini adalah member-member kami yang sudah bergabung, yang mulai dari berbagai latar belakang, berbagai kota, dan berbagai macam konten, mulai dari tentara, dari Bojonegoro, ada Muhammad Suseno, ada Bu Ani dari Sulawesi, dan juga ada dari Semarang. Dan banyak sekali ya, dari Jakarta juga ada Dr. Vincent, kemudian ini ada
dosen gitu ya, Bu Siti Fatimah dosen, kemudian ada Hari Gunawan. Nah ini dosen ini saya memandu dia dalam memonetisasi gitu ya, supaya dia bisa bergabung dalam program Partner YouTube ini dipandu langsung oleh saya langsung. Waktunya terbatas ya, bentar lagi mau selesai. Tapi slide-nya masih banyak sekali. Tapi apa-apa saya akan berusaha secepat mungkin. Nah ini waktu saya pandu ini kami apresiasi karena akhirnya bisa ada dosen juga yang bergabung di manajemen YouTube kami. Baik, semoga bisa sukses juga. Ya, amin. Ya. Oke, jadi amin. Ya, Mas. Channel Ibu sekarang udah memenuhi syarat untuk monetisasi ya. Beberapa waktu lalu juga pernah Ibu ajukan sendiri sebelumnya ya Bu. Sebelum gabung di manajemen kami, Ibu pernah ajukan sendiri ya, tapi ditolak ya Bu. Sudah. Iya, betul. Iya. Iya, Mas. Oke, jadi sore ini saya akan pandu step by step supaya channel Ibu bisa termonetisasi. Oke, jadi Bu dosen tadi sudah punya YouTube dan sudah lama kontennya ada konten masak-masak gitu ya. Tapi selalu ditolak gitu ya, ditolak program partnernya. Nggak bisa bergabung di program partner. Jadi kalau belum bergabung di program partner YouTube itu nggak akan bisa dapat penghasilan dari YouTube gitu ya. Lalu kemudian ada Cik Laura Rasarus ya, Cik Laura juga sudah gabung ya. Cik Laura sudah punya channel yang cukup besar ya. Kemarin sebelum gabung udah 9.000-an, sekarang udah lebih 10.000 ya. Nah, waktu itu Cik Laura langsung datang ke kantor kami ya. Ini beliau foto pegang Silverplay dan GoPlay. Kemudian tadinya penghasilan Cik Laura itu terpending karena pin AdSense-nya nggak tiba gitu ya. Oke, sekarang kita akan unboxing pin AdSense Laura Rasarus. Pikir udah dibuka, udah dirapiin. Ternyata enggak loh di sini. Iya, kita tunggu. Di SSI tunggu yang punya channelnya. Jadi ini very good banget manajemen ini. Oke, mantap kita masukin pin AdSense-nya. Nah, jadi sebenarnya Cik Laura Rasarus ini sudah punya channel dan sudah menghasilkan, tetapi karena terkendala di pin AdSense-nya, jadi uangnya nggak cair di AdSense-nya gitu ya. Lalu kemudian ada ini yang Agus Suprianto yang tadi agent properti, kemudian ada Pak Gunadi ini adalah guru SD, dan juga ini ada Iksan Ivaldi. Lalu ini ada guru ini yang tadinya subscriber gabung kami itu baru 1.200 lebih gitu ya. Saat ini sudah tembus sampai 90.000 kalau cek di YouTube. Nah ini juga ada PNS dan lain sebagainya. Nah ini top 10 YouTuber. Aduh waktu memang nggak mungkin sampai sih sebenarnya karena ini materinya cukup banyak gitu ya. Nah apa kita lanjut Q&A atau gimana ya? Atau lanjut aja? Bener, langsung tanya jawab aja Pak. Soalnya ini pertanyaannya udah menjibun. Ini kebetulan udah 8:30 sampean. Jadi kayaknya pertanyaannya udah membludak. Jadi mending kita langsung tanya jawab aja gimana? Oke, siap. Boleh. Oke. Baik. Ini udah ada pertanyaan dari Pak Arjo sama Bu Melawati. Ini mau tanya secara langsung gimana? Biar lebih dapat feel-nya. Siapa dulu, Bu? Boleh, kalau Pak Arjo dulu boleh. Iya, jadi kalau saya ya mungkin bisa dimulai dari dua pertanyaan awal, karena itu saling berhubungan. Jadi apakah untuk passive income ini, apa harus ada kewajiban bayar pajak gitu kan? Karena seperti tadi yang dicontohkan di presentasi seperti Deddy Sumargo, Deddy Corbuzier, itu kan mereka kan punya NPWP, mereka punya perusahaan khusus untuk tentang yang YouTube itu. Kalau misalkan tidak harus punya NPWP, apakah nanti akan dikejar-kejar pajak, petugas pajak gitu. Terutama dengan peraturan yang sekarang ya, kan ada ketegasan bahwa tidak boleh ada transaksi keuangan di media sosial. Itu kan, apakah jadi artinya AdSense yang dari YouTube itu juga tidak boleh diterima, kecuali kalau ada perusahaan atau apa gitu yang punya kantor, toko fisik gitu. Itu dulu pertanyaan saya, yang dua pertanyaan pertama saya. Terima kasih. Langsung dijawab ya? Langsung aja dijawab, Pak. Oke, jadi mengenai pajak,
Jadi sebenarnya di YouTube ini sudah memotong pajak. Boleh saya share screen lagi untuk menunjukkan yang potongan pajak? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya dari YouTube sendiri sudah memotong pajak ya. Jadi contoh seperti ini nih. Nah ini. Karena Pak, kalau saya boleh tambahkan ya, kalau kita misalkan pegawai biasa gitu kerja di kantoran atau apa, itu juga gaji sudah dipotong pajak, tetap aja ada kewajiban untuk bayar pajak gitu, NPWP-nya gitu. Jadi bukan hanya karena sudah dipotong, tidak berarti tidak harus bayar lagi gitu. Jadi itulah kenapa seperti yang tadi yang Bapak contohkan ya di presentasi tadi, mereka tuh punya perusahaan sendiri seperti Deddy Corbuzier dan segala macamnya gitu. Oke, saya jawab. Jadi secara langsung YouTube sudah memotong pajak, tetapi pajak yang dipotong itu ada pajaknya Amerika Serikat ya. Seperti yang Bapak lihat di slide ini adalah proses ketika pendapatan YouTube-nya masuk ke dompet AdSense. Jadi AdSense ini saya jelaskan dulu. AdSense ini ada dompet payment-nya atau bahasa umum e-wallet-nya lah, wallet-nya gitu ya. Dari e-wallet atau dompet AdSense ini nanti masuknya ke rekening bank gitu ya. Nah, tapi sebelum masuk ke rekening bank kita ya, itu dipotong pajak dulu. Coba perhatikan yang bagian bawah di sini ada pemungutan pajak nih, 426.000 sekian ya. Dari 21 juta ya pendapatannya. Jadi kalau bicara pajak, sebenarnya dari YouTube sendiri udah mengenai pajak. Lalu bagaimana menghadapi yang pajak di Indonesia? Mungkin kira-kira begitu pertanyaannya. Nah, kalau bicara tentang pajak di Indonesia, itu kembali lagi. Jadi kalau misalnya Bapak sebagai apa dulu profesinya, karyawan atau pengusaha. Kalau karyawan kita tahu bahwasannya karyawan juga ada pajak karyawan gitu ya. PPH gitu ya. Nah, jadi tinggal kita konsultasikan ya kepada pejabat pajak gitu ya mengenai penghasilan yang kita peroleh dari YouTube itu. Jadi sebenarnya enggak terlalu rumit juga sih untuk soal penghasilan ini. Jadi tinggal kita konsultasi kepada pejabat pajak gitu ya yang ngerti tentang perpajakan. Jujur kalau untuk hitungan berapa pajak yang harus bayar itu kembali lagi kepada pihak KPP pajaknya itu sendiri. Jadi biasanya yang di manajemen kami nggak mengurus sampai berapa pajak yang dia bayar kepada pemerintah tidak. Jadi yang kami bantu dia uruskan adalah pajak bagaimana pajak potongan dari YouTube itu sendiri, yaitu pajak Amerika Serikat itu yang kami bantu menguruskan biasanya. Jadi kalau pajak Indonesia kembali lagi ke individu pribadi. Karena kan kita nggak tahu berapa laporan PPH setiap tahunnya dia gitu. Apakah dia karyawan swasta atau dia pengusaha gitu ya kan. Karyawan swasta setahu saya juga ada kena pajak gitu kan. Begitu juga yang punya bisnis, punya usaha gitu. Gitu sih. Terima kasih. Semoga menjawab. Gitu ya Pak Arjo. Soalnya pasti kita bakal kena pajak kalau misalkan kita tiap tahunnya kita pasti ini ada pemasukan berapa tiap ini, kalau misalnya lebih dari 60 juta pastinya kita dapat kena pajak gitu. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Bu Melawati ya. Bu Melawati mau bertanya secara langsung atau saya dibacakan dulu pertanyaan Bu Melawati. Ini pertanyaannya adalah sebenarnya itu tadi itu untuk AdSense-nya atau kita dapat segitu tuh tiap bulan kah atau per tahun kah atau per konten kah? Dan ini pertanyaan saya pribadi juga sih. Karena dulu waktu zaman kuliah itu teman saya juga ada yang jadi YouTuber gitu, dan dia cerita kalau misalnya minimal harus 5.000 followersnya untuk subscribernya untuk bisa monetize, kemudian dan bayarannya pun juga dilihat dari bagaimana views-nya, kemudian likes-nya, komennya kayak gitu. Nah, mungkin bisa didetailkan nggak Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita bicara tentang penghasilan YouTube, perlu kita ketahui bahwasannya kita mesti menjadi partnernya YouTube terlebih dahulu.
gitu ya. Apa sih syarat untuk bisa bergabung sebagai partner YouTube gitu ya? Sebenarnya slide ini banyak, akan saya jelaskan juga di slide ini, cuma karena keterbatasan waktu gitu ya. Oke, jadi saya langsung ke slide yang tentang apa namanya, tentang program partner YouTube dulu ya. Oke. Nah ini. Nah, jadi kami di manajemen ada membantu yang namanya YouTuber non monetize atau yang belum bergabung di program partner YouTube ya, atau dismonetize. Jadi di mana untuk bisa monetize atau bisa bergabung di program partner YouTube itu diperlukan syarat Bapak Ibu. Syaratnya itu adalah 1.000 subscriber dan 4.000 jam tonton gitu ya. Nah, setelah Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, kemudian berhasil mengajukan dan diterima oleh YouTube sebagai partner, maka Bapak Ibu akan mendapat penghasilan setiap hari. Setiap hari. Ya, bukan seminggu, sebulan, bukan setahun. Jadi setiap hari itu penghasilannya real time bisa dilihat. Ya. Bisa dilihat penghasilannya tiap hari. Lihatnya di mana? Lihatnya di YouTube Studio namanya. Nah, di YouTube Studio itu akan kelihatan penghasilan hari ini berapa, kemarin berapa, gitu. Nah, kemudian penghasilan-penghasilan itu akan masuk dalam AdSense itu setiap tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi misalnya tanggal 1 sampai tanggal 30 Oktober, gitu ya. Nanti masuknya di November tanggal 8 atau tanggal 12, paling lama 12. Nah, saldo itu masuk ke AdSense, dompetnya. Kemudian dari dompet AdSense itu akan masuk ke rekening bank ketika mencapai minimal 1,3 juta. Jadi kalau udah mencapai 1,3 juta saldo di AdSense, dompet, itu akan masuk ke rekening kita otomatis. Masuknya kapan? Masuknya tanggal 22 sampai 26. Antara tanggal 22 sampai 26. Gitu. Apakah menarik banget ya. Jadi emang ya tiap hari karena konten yang dilihat kan nggak harus yang cuman hari ini kita upload aja kan, tapi kan biasanya juga konten-konten yang lampau itu dilihat sama orang dan itu bisa jadi AdSense-nya mereka gitu ya Pak ya? Betul. Jadi baik konten yang lama, konten yang setahun yang lalu, ataupun konten yang terbaru, itu bisa kelihatan real time-nya. Berapa penghasilannya dari video ini gitu. Selama nonton, itu dapat duit. Oh, sangat menarik sekali ya. Tapi yang penting itu harus jadi partnernya YouTube dulu gitu ya, karena nggak bisa. Mungkin juga karena ketatnya itu karena semakin banyak konten kreator gitu ya. Betul. Jadi kadang kendalanya itu mereka adalah kontennya. Jadi kontennya tidak memenuhi syarat. Kontennya berpelanggaran gitu ya. Jadi kalau dia kontennya ada pelanggaran, nggak memenuhi syarat, itu pasti ditolak gitu. Oh, oke. Nah, kalau dari FX sendiri, apakah dia juga membantu terkait pembuatan kontennya juga untuk memikirkan strategi kontennya juga atau gimana? Iya betul. Jadi kita sebenarnya ada 3 program utama. Program pertama itu adalah mentoring, ya mentoring VIP namanya. Kemudian ada manajemen, kemudian ada juga content provider, gitu ya. Nah jadi kalau mentoring itu istilahnya pembelajaran gitu. Kemudian kalau manajemen kita menaungi YouTuber. Manajemen ini menaungi YouTuber baik yang sudah berpenghasilan atau yang belum berpenghasilan. Nah, kemudian kalau content provider itu kita membantu menyediakan provide konten gitu. Ada. Oh, menarik sekali. Oke, Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan lagi yang ingin ditanyakan. Monggo silahkan langsung bertanya langsung kepada ahlinya ini. Kira-kira sekarang udah berapa nih yang ditanganin sama Pak Heri? Saat ini udah lebih dari 300 YouTuber.
Oke. mulai dari agent properti, pemilik bisnis, personal juga ada juga, yang konten-konten personal hiburan gitu-gitu. Benar-benar itu yang juga yang maksudnya yang apa ya, menjadi insight baru juga buat saya. Kenapa kok para agent properti di sini kebetulan banyak banget juga ya yang punya agent sebagai agent properti gitu. Kenapa kok nggak mereka monetizein konten mereka? Karena kan mereka juga promosi, mereka juga ngomong, mereka juga survei, mereka juga menunjukkan ya kayak sekali dayung 2-3 pulau terlampaui gitu ya. Jadi ibaratnya menyeram sambil minum ya istilahnya, betul gitu ya. Betul. Ini Bu Sunamu langsung tanya ini, di-share aja kontak manajemennya di sini, langsung share sekarang. Nggak sabar ini. Oke, siap. Nah, ini kontak manajemen Bapak Ibu bisa langsung scan atau scan WhatsApp-nya atau screenshot aja dulu gitu ya, atau kunjungi di websitenya atau di Instagram-nya. Oke, Bapak Ibu bisa langsung mengunjungi Instagramnya di fxi_entertainment atau bisa langsung scan barcode-nya di sini gitu ya. Nanti apa boleh di spill dikit gitu, range-nya gitu. Range apa dulu nih? Kalau gabung sama FXI ini sulit nggak gitu? Atau berapa lama nih kita menunggu sampai untuk jadi monetize gitu? Kira-kira berapa lama? Atau butuh 1 bulan, 2 bulan, atau besok bisa gitu? Ya, baik. Jadi kalau misalnya, tergantung sih ya. Misalnya kalau Bapak Ibu yang sudah punya YouTube, artinya udah pernah upload video, sudah ada subscriber gitu ya, sudah upload video, sudah subscriber, udah ada gitu ya. Tapi belum berpenghasilan misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa gabung ke manajemen yang ES ini, eksklusif, manajemen eksklusif. Tapi kalau Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah upload video satupun, baru pingin memulai, ya. Nah, itu kami ada paket khusus namanya mentoring VIP. Nah, di mentoring VIP ini, ya, kita udah memberikan yang namanya fasilitas, gitu ya. Tapi fasilitas ini udah include dengan ini sebenarnya ada materi yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas gitu, hal-hal yang menjadi larangan YouTube, hal-hal yang boleh dilakukan, sebenarnya masih banyak materi-materi yang bisa saya sampaikan, tapi karena waktunya terbatas, mungkin kita bisa di next berikutnya gitu ya. Nah, kemudian risiko-risiko pelanggaran dan sebagainya itu masih banyak sebenarnya. Nah, dan solusinya bagaimana itu sebenarnya, ini mentoring VIP. Oke. Jadi mentoring VIP ini khusus untuk untuk awam gitu ya, yang belum pernah upload video, belum ada subscriber, belum ada video gitu ya. Nah, kita ada nama mentoring VIP. Nah, mentoring VIP ini di mana kita sudah memfasilitasi ya, akun YouTube yang sudah masuk dalam partner YouTube, yang sudah berpenghasilan. Jadi Bapak Ibu, hari ini pun langsung mendapat penghasilan. Hari ini upload, hari ini pun langsung dapat uang dari YouTube gitu ya. Nah, ini yang menarik, yang kebanyakan kami ketemu di luar, yang tadinya belum pernah upload video, masih awam di YouTube gitu ya, ambilnya yang mentoring ini. Tapi Bapak Ibu yang sudah ada YouTube channelnya, sudah ada upload video, ada subscriber, walaupun sedikit gitu ya, ambilnya yang manajemen. Kalau manajemen range-nya itu kita sebenarnya ada program promo-promo tertentu sih, apalagi untuk spesial member iCommunity tentunya. Nanti saya nggak akan jawab di sini, tapi Bapak Ibu bisa langsung aja silakan screenshot barcode-nya atau hubungi langsung ke admin kami nanti. Karena kurang etis juga kita jualan, karena kita nggak menjual di ini hanya sharing aja. Betul. Tapi boleh tanya nggak tadi, itu kira-kira monetize-nya 1 bulan, langsung 1 bulan, atau besoknya, atau gimana? Ya, jadi untuk berapa cepat monetize-nya itu tergantung dari pihak YouTube juga. Jadi ada yang dimana hari ini pengajuan, besoknya udah diterima gitu. Ada juga yang hari ini pengajuan, seminggu baru diterima. Jadi tergantung. Jadi berapa cepat diterima partner YouTube itu kembali ke YouTube-nya yang ACC gitu. Oke. Menarik. Ini bisa langsung di-scan barcode ya Bapak Ibu. Apalagi Bapak Ibu member iCommunity pasti dapat promo. Nah, kurang apa iCommunity selalu memberikan hal-hal baik untuk para membernya nih. Nah,
ini juga pertanyaannya Pak Agus nih, bagaimana memulai jadi konten kreator itu sendiri. Maksudnya, misalnya gini, oke, nanti dari pihak FXI akan membantu nih, tapi kan pihak FXI ada di Jakarta katakanlah. Nah, saya ada di Maluku. Terus gimana? Saya kan nggak tahu cara buat take video ini, nggak tahu angle-nya harus gimana, apa saya harus gini aja, atau saya harus di depan, atau harus gimana. Kan saya nggak tahu. Nah, kalau ada pertanyaan gitu gimana Pak jawabnya? Oke, jadi untuk pembelajaran kita memang ada online dan offline. Nah, seperti ini. Jadi kalau online kita itu melalui Zoom, tapi kalau offline kita bisa di kantor, ya, di kantor kami maupun kami yang datang ke kantor Bapak Ibu. Ya. Kalau itu yang di Jakarta, tapi kalau yang luar Jakarta kita belajarnya secara online, gitu ya. Dan itu juga efektif ya. Buktinya banyak sekali member-member kami yang dari apa istilahnya luar Pulau Jawa gitu ya, kayak dari Sumatera, dari Singkawang, dan masih banyak yang dari luar kota lain. Gitu. Gitu ya. Jadi meskipun online akan tetap efektif nih Bapak Ibu ceritanya. Oke, ada lagi pertanyaan nih Bapak Ibu yang mau tanya langsung kepada Pak Heri. Kalau saya boleh menambahkan ya, ini seputar yang pertanyaan saya yang ketiga dan keempat, karena berkaitan dengan pembahasan tadi soal pembelajaran, cara membuat konten yang baik ya, karena kadang-kadang tuh kan YouTube tuh kan menggunakan AI untuk mereview kan, kadang-kadang tuh di take down gitu aja tanpa alasan dan jelas. Katanya di chat saya berikan contoh dianggap bullying, padahal nggak ada sama sekali gitu. Terus kadang-kadang ada yang re-uploader kan, sumbernya dari tempat lain atau dari channel lain tapi di re-upload, kemudian AdSense-nya buat dia, tapi yang pemilik konten asli tidak dapat revenue. Nah itu hal yang seperti ini nih, gimana cara menanganinya gitu? Apakah nanti jadi bisa menjadi kerana hukum, bisa jadi tuntut pidana atau perdata, terutama konten-konten hoax ya, seperti tadi yang mungkin niatnya bukan hoax, seperti tadi kan ada yang anak kecil bilangnya ini mobil punya saya, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir itu tidak masuk akal, karena untuk membeli mobil itu kan transaksi itu kan harus orang dewasa kan, orang anak kecil nggak bisa transaksi seperti itu. Jadi seperti membagongkan hal-hal yang seperti ini itu gimana dari sisi hukumnya dan dari sisi peraturan. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Nah di sini manajemen kami sebenarnya memberikan empat tugas utama sebenarnya. Mulai dari optimization, protection, scaling, dan maintenance. Ya. Jadi gini, berkaitan dengan konten-konten yang berpelanggaran, misalnya di take down gitu ya. Nah itu menjadi tugas dari manajemen kami untuk membantu menghandle dan untuk supaya revenue tetap masuk kepada kreator itu sendiri gitu. Nah lalu bicara misalnya konten hoax gitu ya. Nah kami selalu memberikan bimbingan, edukasi gitu ya, agar hati-hati konten-konten yang tidak boleh dilakukan, yang nggak boleh diupload gitu ya. Nah, disitulah ada tindakan preventif atau pencegahan begitu, supaya tidak terjadinya konten-konten yang negatif atau hoax yang merugikan gitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat yang video tadi ada Nasya beli mobil gitu pakai uang pribadi, yaitu dari YouTube. Benar, itu bukan atas nama pribadi dia, karena nggak mungkin anak kecil bisa beli mobil gitu ya. Tapi dan juga perlu diketahui bahwa AdSense itu hanya untuk yang usia 18 tahun ke atas. Jadi kalau masih belum 18 tahun nggak bisa daftar di AdSense, nggak bisa punya dompet payment AdSense. Jadi mereka itu menggunakan dompet AdSense-nya orang tuanya, ya, terverifikasi rekening orang tua. KTP orang tua gitu. Seperti yang ada di member kami di manajemen kami kayak Kevin itu baru usia 15 tahun, jadi pakai KTP papanya. Jadi AdSense-nya itu atas nama papanya, rekening papanya gitu. Jadi anak kecil di bawah 18 tahun belum bisa menerima pembayaran. Gitu. Oke, semua terjawab. Terjawab ya Pak Arjo. Betul, pasti kalau anak kecil pasti ini atas perlindungan orang tua juga. Tapi nanti pasti anak kecil zaman sekarang udah tahu nih. Ini kemarin uang aku loh, Pama. Ini uang aku loh ya. Nanti itu yang buat mobil bayar pakai uang aku yang kemarin yang dititipin ke mama papa itu. Oke, seru banget.
malam hari ini, Pak Heri. Kita udah ngobrol banyak tentang YouTube. Saya jadi pengen jadi konten kreator ini. Siap, mendukung. Siap mendukung. Community ini juga dibantu Pak Heri. Ini iCommunity ini biar AdSense. Nanti kita ngobrol lebih dalam lagi bersama Pak Juanda ya, kalau itu di balik layar. Iya, siap. Oke, saya boleh ya minta closing statement dari Pak Heri. Closing statement dari Pak Heri untuk ngobrol kita malam hari ini. Selagi saya akan share juga tentang iCommunity. Gitu ya Pak, boleh ya? Boleh, boleh. Oke. Bagaimana jika ada cara yang murah, mudah untuk mengembangkan network bisnis Bapak Ibu? Jadi misalnya Bapak Ibu sekarang lagi ngerasa kalau wah udah nggak punya network nih, udah gini-gini aja, relasi bisnis kok yang nggak nambah. Aduh, sebenarnya kalau Bapak Ibu ngerasa hal tersebut nggak masalah sih, karena masalah tersebut terjadi pada sebagian besar pebisnis. Meskipun Bapak Ibu udah kayak join workshop dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu perlu coba cara yang satu ini, yaitu kami memperkenalkan iCommunity, yaitu komunitas dan platform digital tempat para pebisnis berinteraksi dan berkolaborasi bagi kemajuan bisnis bersama. Ada 3 alasan penting loh kenapa Bapak Ibu perlu join iCommunity. Karena yang pertama, valuable community, yaitu ada akses networking, akses learning, dan juga contributing, dan quality leads, yaitu leads to customer baru, reseller baru, dan juga customer retention. Biayanya juga low cost, kenapa? Karena nggak perlu biaya iklan, word of mouth, dan banyak sekali konten premium untuk upgrade skill bersama. Contohnya kayak ini, ada 6 programnya. Ada iCommunity Level Up Club, contohnya setiap hari Kamis ya, jam 7:30. Oh ya, ini juga harusnya ditambah tentang iCommunity Live Talks yang ada di Instagram setiap hari Rabu, sebulan 2 kali, jam 3 sore. Jadi di situ kita ngobrol bareng perusahaan-perusahaan yang bisa bantu bisnis Bapak Ibu gitu. Nah, terus gimana sih how to grow your business with iCommunity? Tentu aja kita ketemunya pertamanya lewat iCommunity Level Up Club, terus kemudian iCommunity Business Summit, dan akhirnya kita bisa ngobrol lebih dekat di iCommunity Business Matching. Kenapa? Karena di situ kita ngobrolnya cuman hanya sekitar 10 orang gitu, jadi memang intens untuk iCommunity one-on-one meeting. Jadi kalau udah sama-sama satu ada yang klik, dan begitulah refer a business. Nah, ini contoh iCommunity business matching yang secara online. Tapi jangan khawatir, kita juga hadir secara offline Bapak Ibu. Terus kalau Bapak Ibu mikirnya, pasti cuma di Jakarta aja. No. Tidak. iCommunity hadir juga ada di Surabaya, Batu, Malang, di Medan, Bali, bahkan di luar negeri juga, di Singapura, Malaysia. Jadi nih Bapak Ibu, kami akan selalu hadir di mana saja. Nah, infonya lihat di mana? Tentu aja di Instagram iCommunity official. Udah follow belum? Kalau belum follow, ayo follow. Kalau belum daftar jadi member iCommunity, langsung aja ke iCommunity.id gitu ya. Di situ nanti bisa daftar, jadi nggak akan ketinggalan semua momen tentang iCommunity. Nah, ini YouTube-nya iCommunity. Jadi tadi kalau saya lihat ada yang baru join, terus aduh tadi ngomongin apa ya ini sama Pak Heri, padahal seru banget. No worries, bisa lihat di YouTube-nya iCommunity, besok nanti bisa langsung dilihat gitu ya. Terima kasih banyak. Oke, kembali lagi ke Pak Heri, boleh dong closing statement-nya untuk malam hari ini supaya jadi konten kreator ini bisa murah, mudah, dan bisa menghasilkan banyak cuan. Oke, terima kasih. Baik, sebagai closing statement sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ke iCommunity sekali lagi yang sudah mengundang saya untuk mengisi sharing-sharing tentang YouTube malam ini. Nah, saya berharap Bapak Ibu dapat mempelajari banyak hal di iCommunity ini, ya, dari berbagai narasumber tentunya, dari berbagai latar belakang, banyak ilmu yang bisa kita dapatkan di iCommunity ini tentunya. Kemarin mungkin ada pembicara dari sisi dari topik yang berbeda-beda, tentunya banyak sekali topik-topik yang menarik yang bisa kita pelajari di iCommunity ini dari berbagai narasumber yang luar biasa, gitu ya. Nah, pada intinya saya ingin kembali mengingatkan bahwasannya
Bapak Ibu, ya sekarang memang zamannya digital gitu ya, zamannya konten gitu ya, apa-apa konten gitu. Nah Bapak Ibu harus bisa memanfaatkan apa yang menjadi Bapak Ibu lakukan saat ini, baik itu di profesi Bapak Ibu sebagai pengusaha pebisnis UKM gitu ya, atau bahkan sebagai profesional gitu ya, sebagai agen asuransi, agen properti gitu ya. Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform YouTube ini ya sebagai media promosi, media untuk membangun brand ataupun untuk mendapatkan customer gitu ya. Bahkan Bapak Ibu juga tentunya menghasilkan penghasilan dari YouTube ya. Jadi manfaatkan apa yang sudah ada pada kita gitu ya, sumber daya yang ada pada kita, tentunya dari handphone saja itu nggak perlu pakai kamera yang mahal Bapak Ibu. Pakai handphone saja sekarang HP udah canggih sekali. Contoh iPhone, bisa iPhone atau Samsung gitu ya, apapun merek handphonenya itu selain aplikasi YouTube-nya sudah ada gitu dalam handphone tersebut, bahkan pakai dengan modal kamera handphone saja itu udah bisa bikin konten Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sekian dari saya. Semoga semua sukses selalu, bahagia selalu, sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nah, gitu. Jadi bisa murah, mudah, dan bahkan mendapatkan banyak cuan. Karena sekarang handphone udah canggih. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu untuk bikin konten YouTube, bisa langsung. Oke, kita boleh foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa nyalain ininya, kameranya dulu biar kita bisa foto bersama meskipun secara online gitu. Oke, kita foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Kita boleh bilang terima kasih kepada Pak Heri atas materinya. Thank you, Ro. Terima kasih Pak Jonda. Nanti gue main ke kantor deh, kita ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih. Siap, siap.